Alumni Perguruan Muhammadiyah atau APM menyerukan penolakan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. APM menilai pencalonan Gibran telah merekayasa konstitusi dan berpotensi melanggengkan politik dinasti. Selain itu, APM juga menyayangkan cawe-cawe Presiden Joko Widodo penyelenggaraan Pilpres 2024 sehingga terkesan ingin melanjutkan kekuasaan. Alumni Perguruan Muhammadiyah menyampaikan penolakan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran karena dinilai telah mencederai demokrasi. Kawan-kawan media menyatakan petisi hapus Prabowo Gibran atau disingkat dengan PHP Gibran. Dalam khitohnya, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik, tidak terafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi politik manapun. Namun demikian, bukan berarti Muhammadiyah apolitik serta abai dengan persoalan politik. Politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan perjuangan politik praktis untuk merebut kekuasaan. Sejumlah lembaga perguruan tinggi negeri menyampaikan petisi hingga deklarasi seruan terkait situasi demokrasi jelang Pilpres mendatang. Mereka meminta pemilu demokratis tanpa adanya intervensi, penyalahgunaan wewenang jabatan dan kecurangan. Sejumlah guru besar, akademisi, dan alumni Universitas Indonesia menyampaikan deklarasi kebangsaan Kampus Perjuangan di UI Depok, Jawa Barat, Jumat pagi. Terdapat sejumlah poin diserukan, salah satunya pemilu demokratis tanpa intimidasi, serta menuntut agar semua ASN pejabat pemerintah TNI Polri dibebaskan dari paksaan memenangkan salah satu paslon jelang bergulirnya pemilu 14 Februari mendatang. Kita sudah menjadi satu full-fledged demokrasi dan kita juga tidak mau pada tahun 2024 ini demokrasi kita dirusak oleh perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan etika-etika bernegara. Sementara Aliansi Sivitas Akademika Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat keluarkan pernyataan sikap berupa manifesto untuk penyelamatan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo agar tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya praktek kecurangan dalam pemilu yang tinggal hitungan jari. Desakan moral ini mudah-mudahan itu mengingatkan presiden, pemerintahan mulai dari level pusat sampai ke daerah untuk benar-benar menyelenggarakan proses pemilu ini supaya berjalan adil. Selain itu, puluhan profesor yang tergabung dalam Forum Guru Besaran Dosen Universitas Hasanuddin Makassar ikut bergerak untuk demokrasi dan turut menyampaikan petisi terhadap Presiden RI Joko Widodo. Petisi sebagai bentuk dukungan kepada Presiden agar menegakkan kembali demokrasi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal senada dilakukan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Yogyakarta yang mengeluarkan pernyataan sikap terkait penyelenggaraan pemilu 2024. Mereka berharap pemilu bebas dari intervensi dan berjalan demokratis sehingga tidak menciderai cita-cita reformasi. Tim Liputan melaporkan. Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran menyampaikan petisi untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat. Seruan ini disampaikan para guru besar, dosen, mahasiswa yang berisi kritikan terhadap sikap politik Presiden Jokowi. Pernyataan sikap ini dipicu keprihatinan dengan tindakan sejumlah penyelenggaraan negara di berbagai lini yang mereka nilai menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Petisi untuk demokrasi pertama kali disampaikan UGM Yogyakarta, disusul UII Yogyakarta dan Universitas Indonesia. Kritik juga disampaikan para akademisi Universitas Hasanuddin dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menyerukan agar presiden, para pejabat publik, kandidat capres-cawapres, dan para elit politik
yang sudah diaktifasi oleh berbagai guru besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan anggaran APBN untuk Bansos tahun 2024 sebesar 496 triliun rupiah. Pernyataan itu pun menuai berbagai tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak, di mana isu mengenai politisasi Bansos pun semakin menguat. Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan anggaran APBN untuk Bansos tahun 2024 sebesar 496 triliun rupiah. Jumlah itu bertambah 20 triliun dibandingkan tahun 2023. Menurut Sri Mulyani, anggaran Bansos tersebut sudah ada dalam Undang-Undang APBN yang disetujui oleh DPR. Sri Mulyani juga menyebut Bansos digelontorkan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak komoditas harga bahan pokok saat ini. Tahun ini, 2024, Bansos di dalam APBN kita nilainya 496 triliun. Jadi beda 20 triliun. Ini tentu nanti realisasi dan perkembangannya akan terus kita monitor. Tapi poin saya angka 476 tahun lalu, 496 tahun ini adalah di dalam Undang-Undang APBN. Di bawah oleh pemerintah, dibahas oleh DPR, dan ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga kalau pemerintah menggunakan APBN itu adalah uang anggaran pendapatan belanja negara, di mana sumbernya juga disetujui DPR, penggunaannya juga. Pernyataan Sri Mulyani atas besarnya dana Bansos 2024 menuai banyak tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebab sebelumnya beredar stiker Prabowo Gibran pada Bansos yang diberikan pemerintah yang viral di media sosial. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial. Tetapi ya saya hanya menyampaikan saja, mengingatkan. Merasa sudah punya rumah sendiri, keluar dari rumah, dan rumahnya mau diobrak-abrik itu bukan sifat manusia. Presiden Jokowi mengeluarkan program Bansos berupa BLT jelang Pilpres 2024. Bansos tersebut diberi nama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Anggaran untuk Bansos tersebut mencapai 11,2 triliun rupiah untuk 18,8 juta orang sebesar Rp600.000. Bantuan tersebut diberikan pada bulan Januari hingga Maret 2024. Salah satunya di Solo, Jawa Tengah. Pada Kamis kemarin, Presiden Jokowi membagikan 1.000 paket beras dan sembako bagi warga Telukan, Pandeyan, dan Parangjoro, Sukoharjo. Tim Liputan A-News melaporkan. Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Presiden tentang pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sudah disiapkan. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat menghadiri Kongres ke-16 GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Presiden Joko Widodo hadir dalam Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu Jokowi membahas mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut Jokowi, kepres atau keputusan Presiden mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam tengah dibuat. Jokowi juga menilai keputusan Mahfud MD adalah hal biasa dan berulang kali Jokowi menegaskan menghormati keputusan tersebut. Ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Dari Bapak sendiri melihat keputusan Pak Mahfud ini sebagai suatu hal yang tidak terputus aturan? Ya,
Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo buka suara terkait mundurnya Mahfud MD dari Kabinet Indonesia Maju. Ganjar mengapresiasi keputusan Mahfud MD dan menyebut Mahfud memiliki integritas yang tinggi. Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo menanggapi sikap cawapresnya Mahfud MD yang mundur sebagai Menko Polhukam dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Ganjar memuji sikap beraninya cawapresnya itu yang dinilai sebagai sosok pemberani untuk meletakkan jabatannya. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, hal ini dilakukan Mahfud MD demi menghindari pemanfaatan fasilitas yang disediakan negara. Ya, biasa saja, kan setidaknya kita menyampaikan pada publik karena konflik of interest-nya tinggi, maka dengan integritasnya Pak Mahfud memberikan contoh yang baik. Saya respect betul sama beliau. Keputusan Mahfud MD menunjukkan integritas yang sangat tinggi agar untuk mengurangi potensi-potensi penyalahgunaan fasilitas negara. Dari Jakarta, salam rahmat. Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Basuki Cahayapurnama atau Ahok resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Keputusan ini menyusul langkah Ahok untuk ikut mengkampanyekan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, setelah pengunduran diri Menko Polhukam Mahfud MD lantaran maju sebagai Cawapres nomor urut 3, kali ini kader PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok turut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero sejak diangkat 25 November 2019. Mantan Gubernur DKI ini rela meletakkan jabatan karena ingin berkampanye memenangkan pasangan Capres Ganjar Mahfud. Keputusan mundur juga untuk mematuhi undang-undang yang menyatakan pejabat BUMN dilarang berkampanye saat masih menjabat. Pemirsa, KPU akan menggelar debat terakhir Pilpres 2024 pada Minggu 4 Februari 2024. Debat ini akan menjadi debat pamungkas para calon presiden. Debat kelima pemilihan presiden 2024 akan jadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih dengan memberikan penekanan pada isu-isu krusial dalam tema debat. Pada debat kelima Pilpres 2024, para capres akan beradu gagasan dengan membahas 8 tema, yakni kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenaga kerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Ajang ini akan menjadi kesempatan terakhir para calon presiden untuk meyakinkan pemilih, mengingat waktu pencoblosan tinggal menghitung hari. Jelang debat capres, isu-isu yang nantinya akan dibahas di debat bahkan sudah mulai dipanaskan. Salah satunya terkait kesejahteraan sosial melalui bansos. Bansos yang sejatinya untuk membantu masyarakat kini menjadi sorotan tajam karena kerap dipakai menjadi lahan manipulasi dan alat tunggangan politik. Bahkan bansos pun kerap menjadi sasaran korupsi oknum pejabat. Bila merujuk pada debat capres pertama dan kedua, ketiga calon sama-sama berani menyerang hingga membongkar konsep dan strategi calon presiden. Kini, baik secara langsung maupun melalui para juru bicara, ketiga capres menyatakan siap menghadapi debat pamungkas. Bahkan semuanya mengklaim capresnya yang paling siap dan memiliki pengalaman serta prestasi dalam tema debat kelima. Lantas, siapa yang akan tangkas dan terengginas pada debat pamungkas? Tim Liputan iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud akan menggelar kampanye kreatif bertajuk Gelaran Harapan Jutaan atau Hajatan Rakyat di Gelora Bung Karno pada Sabtu siang nanti. Hajatan rakyat ini akan berkolaborasi dengan kalangan seniman, budayawan, aktivis, serta grup band slang.
yang sudah lebih dulu mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Slank juga telah merilis lagu berjudul Salam Metal sebagai bentuk dukungan untuk Ganjar Mahfud. Hajatan rakyat digelar untuk mengajak masyarakat Indonesia turut serta merasakan demokrasi serta menunjukkan semangat Ganjar Mahfud yang berpihak pada rakyat. Ya pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang konser Salam Metal di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, sudah ada rekan Salam Rahmat di lokasi. Salam, sudah berapa persen kesiapan konser sore nanti? Silakan laporannya. Ya, baik, selamat siang Yudi dan juga pemirsa. Inilah situasi terkini dari Gelora Bung Karno, Jakarta dalam rangka memeriahkan kampanye akbar yang bertajuk Hajatan Rakyat atau Harapan Jutaan Rakyat dan juga konser Salam Metal 03 Menang Total yang rencananya ini akan digelar pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Di mana untuk persiapannya sendiri ini memang sudah hampir rampung dilakukan begitu. Karena dari pantauan kami di lapangan ataupun juga bisa dilihat begitu Yudi dan juga pemirsa di layar kaca bahwa sebentar lagi ini memang sudah memasuki begitu Yudi dan juga pemirsa, baru saja dari relawan pendukung ini sudah bisa memasuki ke kawasan Gelora Bung Karno Jakarta untuk langsung menempati tempat dudukan masing-masing di dalam untuk bisa menikmati dari tarian-tarian ataupun juga dari musik ataupun juga artis papan atas yang nantinya juga akan memeriahkan dari kampanye akbar dan juga konser metal konser Salam Metal 03 Menang Total ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini juga memang sejatinya dari relawan pendukung ini sudah datang sejak pagi hari tadi, yang bahkan tidak sedikit juga relawan pendukung yang datang dengan menggunakan bus yang banyak sekali begitu untuk memarkirkan kendaraannya di kawasan sekitaran GBK ini. Ya bahkan kalau dari rencana awal yang datang ini hanya ada sekitar 3 kota saja, yakni dari kawasan Jakarta, Jawa Barat dan juga Banten. Namun kalau dari faktanya di lapangan, kalau dari pantauan kami sendiri, ini banyak sekali yang datang dari luar dari 3 kota itu. Salah satunya dari Jawa Tengah yang tadi kami juga sempat berbincang begitu, di mana dari masyarakat yang berasal dari luar kota ini memang sangat antusias sekali untuk bisa mengikuti ataupun juga turut memeriahkan dari gelaran pesta ataupun juga kampanye akbar dan juga pesta yang akan diselenggarakan pada siang hingga sore hari nanti. Di mana dapat kami informasikan juga bahwasanya ini memang tidak hanya diikuti oleh kalangan anak muda saja, tapi juga melainkan dari para lansia pun juga turut hadir untuk bisa turut memeriahkan dari gelaran yang rencananya ini akan diselenggarakan hingga sore hari nanti. Dan nantinya dari Capres dan juga Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini akan turut hadir dalam kesempatan acara ini yang nantinya juga akan menyampaikan orasi politiknya pada sore hari nanti untuk kita dengarkan secara seksama bagaimana orasi politik yang nantinya akan disampaikan nantinya, maupun juga nantinya dari sejumlah ketua umum partai politik juga akan hadir untuk turut memeriahkan dari acara ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa untuk acara ini memang tidak untuk bukan untuk Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD saja, melainkan juga untuk masyarakat yang ikut menyukseskan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Yudi. Baik, ini kalau mengenai open gate untuk bisa masuk ke dalam, pukul berapa masyarakat yang datang bisa masuk ke dalam? Dan acaranya ini pukul berapa? Siapa saja, apa saja kegiatan di sana? Salam. Ya, Yudi dan juga pemirsa, ini dapat kami sampaikan bahwasanya ini baru saja kurang dari 1 menit ini masyarakat sudah bisa memasuki ke gate untuk bisa memasuki ke GBK ini untuk langsung menempati posisi masing-masing di tempat duduk yang telah disediakan begitu. Namun untuk acara sendiri ini baru akan dimulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Dan nantinya selama acara berlangsung ini akan ada rangkaian acara yang menarik dan juga unik dan juga ini sangat simpatik begitu untuk kita ikuti secara seksama hingga akhir acara nanti, di mana nanti juga akan ada banyak sekali hiburan yang akan dipertontonkan begitu dan juga disajikan begitu kepada penonton yang hadir di dalam GBK ini, di mana nantinya juga akan ada artis papan atas tanah air maupun juga dari penyaji band yaitu dari Kotak maupun juga dari Slank juga turut akan memeriahkan acara pada hari ini. Yudi.
Baik, terima kasih. Salam rahmat, kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali dari Senayan, Jakarta. Pemirsa, seratusan ribu pendukung Ganjar Mahfud siap memenuhi Gelora Bung Karno untuk konser Salam Metal 03 Menang Total. Untuk mengetahui persiapan jelang konser Salam Metal, sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom ada Sandi Anda Rusman atau Sandi Pasben yang akan menjadi pengisi acara konser Salam Metal 03 Menang Total. Selamat siang, Kang Sandi. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang? Selamat siang, Mas. Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Baik, Kang Sandi, ini sebelum kita bahas tentang persiapan konser metal, ada yang ingin saya tanyakan, Kang. Apa alasannya sehingga menjatuhkan pilihan pada sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Kang? Iya, saya nggak mau Indonesia yang sudah baik ini dan Indonesia yang sudah besar ini, Indonesia yang terlalu hebat ini mau dibawa secara main-main, dibawa secara bercanda. Dan saya nggak mau memilih secara apa ya, udah asal aja ikut-ikutan, saya nggak mau. Saya selalu sebelum ini saya cek benar-benar track recordnya, kinerjanya selama ini, dan saya lihat yang bisa membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik itu Pak Ganjar, apalagi setelah beliau mengajak Pak Mahfud MD yang kita sama-sama tahu integritasnya seperti apa, keberanian beliau seperti apa, dan ini sudah teruji semenjak beliau jadi menterinya Gus Dur sampai sekarang. Kita bisa melihat sama-sama, kita nggak bisa menutup mata sepak terjang beliau. Dan kebetulan juga saya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Ganjar, berdiskusi dengan beliau pada saat di awal-awal konteks saya belum mendukung beliau, dan saya melihat sosok Pak Ganjar ini adalah sosok yang mau mendengarkan. Semua orang dia dengarkan, permasalahannya apa, bahkan kita tahu 62% pemilihan nanti adalah millennials dan Gen Z, itu didengarkan semua permasalahannya. Jadi kreativitas anak-anak muda dia benar-benar lihat dan dia benar-benar punya komitmen untuk bisa bikin program-program buat mereka. Apalagi saat pertama kali ketemu itu saya bersama dengan teman-teman musisi dari Ekstra Ganjar, XVG, yang isinya adalah para musisi, para pekerja seni, para pekerja panggung, para seniman jalanan yang mereka punya keinginan, punya apa ya, punya mimpi-mimpi, dan itu semua didengarkan dan dicatat, dan insya Allah akan dibuatkan program-program supaya para kreator tadi punya masa depan yang cerah gitu. Baik. Yang penting mau mendengarkan. Kang Sandi, musik tentu tidak bisa dilepaskan dari perkembangan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ya, sebagai musisi, seniman begitu. Musik juga bisa membuat kita semangat anak-anak muda menatap masa depan Indonesia. Nah, apa yang ditawarkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sehingga Kang Sandi dan teman-teman ini melihat sosok inilah menjadi solusi bangsa? Iya, Pak Ganjar ini orang penikmat musik, dan kemudian beliau itu melihat musik ini adalah sebagai perekat bangsa. Semua hal, semua sisi kehidupan, semua selalu didekatkan dengan musik. Gitu. Dan beliau melihat musik itu bukan cuma sekedar suatu hal yang sekunder ya, bukan hal yang cuma sekedar nempel, hanya untuk menggalang massa, tapi ini adalah sebuah aset bangsa yang bisa mendatangkan devisa sangat banyak, tapi juga ini market hidup orang banyak gitu. Musisi ini banyak banget, dari musisi yang populer sampai musisi daerah, musisi tradisional, dan mereka punya hak yang harus kita jaga gitu, dan mereka punya kebebasan yang harus kita biarkan, harus kita kasih wadah untuk bisa bikin Indonesia jauh lebih terdengar dibandingkan K-pop dari Korea. Gitu. Kita punya aset yang sangat-sangat banyak gitu, orang-orang kreatif yang sangat banyak, tinggal perlindungan hukum, undang-undangnya yang memang selama ini masih belum matang ya gitu. Dan mudah-mudahan dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang sangat mengerti hukum, yang sangat tahu melihat karya kreatif seperti apa, kita berharap akan ada undang-undang baru yang bisa lebih matang lagi untuk menjaga hak-hak para musisi, para seniman. Baik, kita bicara soal persiapan jelang konser Salam Metal 3 Menang Total yang akan berlangsung saat lagi di GBK ini. Bagaimana persiapannya nih, Kang Sandi? Iya,
Kalau begini, saya yakin banget banyak banget band-band yang ingin tampil di sini. Di GBK di tanggal 3 di konser metal 3 menang total. Banyak banget yang ingin tampil, tapi memang keterbatasan waktu karena di sini kita bukan cuma sekedar melihat konser, tapi kita mengedukasi masyarakat karena ini yang datang bukan cuma relawan, pendukung, bukan, tapi masyarakat umum juga. Mereka banyak yang datang, mereka yang masih swing voter, mereka datang, dan itu kita selain hiburan, mereka harus kita edukasi, mereka mendengarkan orasi yang akan jadi sebuah informasi buat mereka supaya mereka bisa mantap di tanggal 14 Februari nanti. Makanya pas band juga kita nggak akan main banyak lagu, tapi kita ingin menyuarakan kedamaian, bahwa yang namanya 14 Februari adalah sebuah hari yang bersejarah yang harus kita jaga perdamaiannya. Siapapun yang kalian pilih, kita tidak ingin Indonesia hancur karena beda pilihan. Itu sudah terbukti di tahun 2014-2019. Banyak yang terpisah, banyak yang bermusuhan gara-gara pemilihan, dan Indonesia harus tetap damai. Siapapun pilihannya, as long as pilihannya dipilih, diputuskan secara rasional dengan cara mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan ingat, Indonesia terlalu besar untuk dibawa main-main, Indonesia terlalu besar untuk dibawa bercanda. Indonesia harus dibawa secara serius oleh orang yang pintar, orang yang punya integritas. Itu yang penting. Intinya adalah menjaga perdamaian untuk Indonesia ya. Saya jadi penasaran dengan akan seperti apa konser musiknya nih Kang Sandi. Berarti nanti konsernya seperti apa nih Kang Sandi? Dan dari Pas Band sendiri membawakan berapa banyak lagu nih Kang Sandi? Kalau kita diizinkan kita mau bawa 20 lagu, tapi karena durasi yang nggak mencukupi, kita mungkin akan bawa 3 lagu lah, kurang 2-3 lagu, tapi dengan narasi-narasi bahwa kita punya lagu jengah loh. Kita punya lagu jengah yang akan kita bawakan dengan narasi bahwa kita ini udah jengah lah yang namanya korupsi, kita jengah dengan yang namanya kolusi, kita jengah dengan yang namanya nepotisme, kita jengah dengan yang namanya mencari pekerjaan itu susah, kita jengah dengan yang namanya pembangunan tidak merata. Gitu. Dan kita suarakan itu, ayo kita bangkitkan Indonesia melalui orang-orang yang kita percaya di tanggal 14 nanti. Tadi dilaporkan oleh reporter kami begitu banyak antusias dari relawan yang sudah datang begitu. Bagaimana Anda menilai soliditas dan militansi para pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD ini Kang Sandi? Senayan sekarang ini di dalam dan di luar Senayan ini udah merah. Itu banyak, ada Ganjarian, ada Extrava Ganjar, ada relawan-relawan dari luar kota, bahkan ada yang menggunakan kendaraan roda 2 dari luar kota Jakarta. Dan mereka, saya ketemu tadi beberapa orang yang terlihat lelah sekali memang karena mereka menempuh jarak yang sangat jauh, tapi keinginan mereka untuk mendukung, keinginan mereka untuk menunjukkan bahwa keseriusan mereka untuk masa depan Indonesia, kita harus beri apresiasi yang tinggi ya gitu. Ini Senayan, buat saya sih, buat orang-orang yang memang tidak ada kepentingan khusus, jangan mendekati Senayan ya, karena ini pasti akan macet banget gitu, apalagi yang menggunakan kendaraan pribadi gitu, hindari Senayan gitu. Kalau memang nggak bisa datang, kita bisa nikmati melalui media televisi. Harapannya nih Kang Sandi, setelah konser ini diselenggarakan, yang kita harapkan ke depannya seperti apa nih? Harapannya adalah ini menambah informasi kepada setiap orang yang punya hak pilih ya, para konstituen untuk bisa ini melihat loh bahwa dukungan terhadap 3 ini sangat besar dari semua masyarakat gitu ya. Dan kita berharap bahwa kedamaian, kesuksesan acara hari ini bisa menjadi barometer bahwa Indonesia harus tetap damai. Mendukung itu silakan, tapi hujat menghujat itu tidak gitu. Dan saya berharap Indonesia nggak terpecah cuma gara-gara pemilihan ini, karena siapapun yang terpilih nanti akan jadi presiden kita yang harus kita tetap dukung, harus kita support, dan kita tetap harus kerja keras karena ada uang sekolah anak harus kita bayarkan. Baik, saya garis bawahi Indonesia harus tetap damai tadi ya. Terima kasih Kang Sandi, hatur nuhun Kang. Terima kasih, sukses untuk konser Salam Metal Sore nanti Kang Sandi. Salam sehat.
dikenal peduli rakyat kecil, Partai Perindo menawarkan minyak goreng dengan harga terjangkau pada acara Bazar Sembako Murah di kawasan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta. Bakti sosial diinisiasi Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 1, Yan Abraham D. Manalu, dan Andre Irawan Simbolon, Caleg DPRD Dapil Jakarta 6 dari Partai Perindo. Yang dibutuhkan warga itu kebutuhan pokok memang. Salah satunya adalah kebutuhan pokok, kemudian kemudahan dalam berdagang, berusaha, dan kita mencoba mengakomodir itu dalam kesempatan ini. Termasuk pendidikan dan kesehatan juga. Kita caleg bukan hanya dengan tim ses saja, tapi kita caleg juga terjun langsung, bertemu dengan menyapa warga, bertemu, dan mereka juga bisa memiliki keterikatan. Bazar murah minyak goreng juga digelar Caleg DPR RI Dapil Jabar 1 Ferry Kurnia, Caleg DPRD Jabar Dapil Kota Bandung Kota Cimahi Marliana Santi, serta Caleg DPRD Kota Bandung Dapil 6 Feti Ernestine di Jalan Sumbersari Kota Bandung. Hanya dengan Rp5.000 serta KTA Partai Perindo berasuransi, warga bisa tebus murah 1 liter minyak goreng. Aktivitas ini yang mudah-mudahan tidak hanya sebatas pada momen kampanye saja, tapi setelah kampanye pun kita akan lakukan. Dan kita berharap masyarakat di sini juga melihat bahwa Partai Perindo memang memberikan aksi nyata kepada masyarakat. Warga Kota Bandung dan Cimahi juga diajak untuk tidak golput dan memilih Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Caleg DPR RI Dapil 7 Jawa Timur dari Partai Perindo Muhammad Irfan Syauqi berkunjung ke Pondok Pesantren Minhajul Abidin, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Muhammad Irfan Syauqi yang juga seorang pengusaha ini hadir untuk mengikuti doa bersama dan pembacaan sholawat nariyah yang rutin digelar para santri di Pondok Pesantren. Semoga apa yang beliau hajatkan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencalonnya dalam pencalek menjadi caleg DPR RI ini dimudahkan urusannya dan diijabah. Saya melanjutkan ikhtiar tapi mengharapkan jalur langit. Jadi sama-sama saya mengadakan pembacaan sholawat nariyah sebanyak 4.444 kali bersama dengan para santri dan santriwati serta anak yatim dari Yayasan Pondok Pesantren Minhajul Abidin Kabupaten Jombang. Sementara itu, di Semarang, Jawa Tengah, puluhan penari meriahkan pagelaran kesenian kuda lumping di Kupang Pringapusan, Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang digelar Partai Perindo. Bekerjasama dengan Paguyuban Seni Kuda Lumping, pagelaran seni ini sebagai wujud ikut melestarikan warisan budaya leluhur, sekaligus penggalangan dana untuk anak yatim piatu. Terima kasih kepada Bapak Waren Haritanu Sudibyo dan Bapak Beni Stiono atas dukungannya untuk Sanggar Seni Purwo dan Jarana Satria Mudroyo atas terselenggaranya kegiatan penggalangan dana yatim piatu. Dengan kegiatan ini di mana nanti penggalangan dana untuk anak yatim piatu di wilayah Kecamatan Ambarawa itu hasil dari pentas atau sertileran dari masyarakat yang menonton. Ini diberikan kepada anak yatim piatu. Tidak hanya mensosialisasikan diri, para caleg juga mengajak masyarakat bersama-sama memenangkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU merilis laporan awal dana kampanye sejumlah partai politik dan 3 pasangan Capres-Cawapres pemilu 2024. Menurut catatan KPU, PDIP menjadi partai politik dengan dana kampanye paling besar. Dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melaporkan dana kampanye paling besar dibanding 2 paslon lainnya. Dan berikut pemaparan dari Yasmin Atania. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU merilis laporan awal dana kampanye atau LADK partai politik peserta pemilu 2024. Berdasarkan LADK KPU, PDIP menjadi parpol dengan penerimaan dana kampanye terbesar yakni 183 miliar rupiah. Disusul oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebesar 33 miliar rupiah. Lalu ada Partai Amanat Nasional atau PAN sebesar 29 miliar rupiah. Kemudian ada Partai Persatuan Pembangunan pemirsa dengan dana kampanye sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian Partai Keadilan Sejahtera atau PKS sebesar 12 miliar rupiah. Sementara itu untuk dana kampanye Partai Persatuan Indonesia atau Perindo sebesar 10 miliar rupiah.
Partai Golongan Karya atau Golkar sebesar 10 miliar rupiah, Partai Demokrat sebesar 8 miliar rupiah, sedangkan Partai Nasdem sebesar 7 miliar rupiah. Ya pemirsa, selain parpol, KPU juga merilis laporan dana kampanye Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan total dana kampanye sebesar 1 miliar rupiah. Sementara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebesar 31 miliar rupiah. Kemudian pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan total dana kampanye sebesar 23 miliar rupiah. Pemirsa, partai politik dan pasangan calon presiden dan wakil presiden berkampanye berusaha menarik suara masyarakat Indonesia sebelum masuk ke masa tenang pada 11 Februari mendatang. Ya, Presiden Joko Widodo membantah penyaluran bansos sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Pasalnya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah banyak yang diberikan jauh-jauh hari sebelum pemilu. Jokowi memastikan bansos yang disalurkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Penyaluran bansos sudah melalui mekanisme persetujuan dari DPR. Hal ini dikarenakan semua bantuan sosial ke masyarakat berasal dari APBN. Menurut Jokowi, gelontoran bansos yang disalurkan pemerintah mulai dari BLT El Nino sebesar 200.000 per bulan, hingga yang terbaru, BLT mitigasi risiko pangan sebesar 200.000 per bulan. Untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan. Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Memang Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu. Itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya. Dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita enggak. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak hiburan yang menjadi polemik di kalangan pengusaha hiburan. Bahkan pemerintah telah menyiapkan insentif khusus bagi industri hiburan di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan tidak ada kenaikan tarif pajak hiburan 40% hingga 75%. Hal ini sekaligus menjawab polemik pemberlakuan pajak hiburan yang sudah ditetapkan di berbagai daerah. Sandiaga menegaskan kebijakan besaran tarif pajak hiburan diserahkan ke pemerintah daerah yang bisa menerapkan kebijakan sendiri dari insentif hingga penghapusan, sehingga pelaku usaha hiburan tidak terbebani. Sikapi dengan penuh kehati-hatian karena tujuan daripada biaya tambahan adalah penanganan sampah dan kelestarian budaya kita. Jadi ini akan menambah daya tarik. Saya cukup optimis tidak akan mengurangi kunjungan wisatawan yang berkualitas. Mungkin yang hanya melihat dari segi ongkos akan beralih, tapi karena kita secara geografi lebih dekat ke Australia, kita cukup yakin untuk para wisatawan yang berkualitas dan berkelanjutan akan tetap datang. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Mahfud, akan meningkatkan pendidikan inklusif jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.
Menghadiri acara dialog publik tim pemenangan Capres-Cawapres peserta pemilu 2024 yang bertajuk Penyandang Disabilitas Konstituen Negara, perwakilan tim pemenangan Ganjar Mahfud menegaskan komitmen pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 dalam meningkatkan pendidikan inklusi jika terpilih dalam Pilpres 2024. Komitmen tersebut merupakan bentuk kepedulian Ganjar Mahfud terhadap penyandang disabilitas sehingga dituangkan dalam program pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Kegiatan hari ini sebenarnya adalah undangan dari Pokja, yaitu kelompok kerja disabilitas. Jadi ini sebenarnya termasuk edukasi politik bagi teman-teman disabilitas. Karena kita tahu kan ada beberapa paslon dalam konsultasi pemilu kali ini, ya kan? Sehingga teman-teman disabilitas ini harus tahu gitu ya visi dan misi masing-masing paslon. Saya dan teman-teman di sini mewakili paslon 03. Kami juga tadi menjabarkan beberapa program yang sudah ada di 03 dan tentunya di sini kita bicara spesifik terkait isu disabilitas. Selain itu, Yustitia juga menambahkan bahwa pendidikan inklusi yang saat ini telah diterapkan nantinya akan lebih ditingkatkan ke arah lebih baik oleh Ganjar Mahfud. Pendidikan inklusi masih akan terus disosialisasikan sehingga guru dan kurikulum pendidikan nantinya akan adaptif untuk penyandang disabilitas. Acara dialog publik ini menjadi edukasi politik bagi penyandang disabilitas untuk mengetahui visi dan misi dari masing-masing pasangan calon. Dari 3 perwakilan pasangan calon yang menghadiri acara dialog ini, hanya perwakilan pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Jessica Renden dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat siang Bribda Jessica, seperti apa pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas siang hari ini. Dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang. Saat ini dalam kondisi ramai, di mana pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 km per jam dan keramaian didominasi oleh kendaraan roda 4 milik pribadi. Dan juga sesekali terjadi antrian kendaraan pada saat traffic light berdampak perlambatan percepatan sepanjang 150 meter di belakang garis stop. Dan selepasnya juga pengendara dapat menempuh kecepatan normal. Kami mengimbau kepada para pengendara untuk patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang ada, serta tetap patuhi traffic light dikarenakan ada persimpangan pada kawasan ini. Dan bagi pengendara roda 2 agar dapat berhenti di belakang garis stop untuk menghormati hak pejalan kaki. Dan pada kawasan ini juga tampak banyak pesepeda. Untuk itu kami ingatkan kepada para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal. Dan bagi pesepeda silakan menggunakan lajur paling kiri yang telah disediakan. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Kalibata sendiri dalam kondisi ramai lancar. Dan kami ingatkan tetap berada di jalurnya masing-masing serta tidak menggunakan lajur yang salah. Dan hati-hati terhadap adanya pemberhentian bis Transjakarta pada kawasan ini. Dan arus lalu lintas dari arah Semanggi juga demikian dalam kondisi ramai lancar. Perlambatan percepatan terjadi jelang traffic light selepasnya dapat berlangsung dengan normal. Pada kawasan ini terdapat banyak angkutan umum, untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar waspada terhadap kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang, terkadang tidak pada tempatnya yaitu di bahu jalan. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas sendiri dari arah Saharjo dalam kondisi kondusif lancar, di mana juga didominasi oleh kendaraan roda 4. Kami ingatkan kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda serta menjaga jarak aman kendaraan Anda.
Dan untuk informasi selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669. Juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke Yudi di studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.